Hai guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi sama aku, Divi Channel. Thank you buat kalian semua yang udah klik video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini, karena aku akan membahas semuanya tentang everything I think interesting. Stay tuned. Hari ini aku akan membahas tentang para psikopat yang masih berusia anak-anak. Siapa saja mereka? Aku akan bahas. Yang pertama ada inisial A. Banyak dari kalian yang bertanya mengenai kasus daripada inisial A. Jadi inisial A ini merupakan suatu kasus pembunuhan sadis yang dilakukan oleh anak perempuan di Jepang pada saat ia berumur 11 tahun. Jadi kenapa dibilang inisial A? Dikarenakan pelakunya masih anak-anak, jadi identitas daripada pelaku ini disembunyikan sehingga ia hanya disebut sebagai inisial A. Ia merupakan seorang gadis di Jepang yang bersekolah di salah satu sekolah dasar di Sasebo, Jepang. Suatu hari pada tanggal 1 Juni 2004, si inisial A ini mengajak teman perempuannya untuk bersama-sama masuk ke dalam kelas yang saat itu memang sedang sepi pada saat jam makan siang. Temannya bernama Satomi Miratai. Di sana ia menutup mata temannya dan kemudian dengan menggunakan pisau cutter, ia menyayat leher temannya hingga Satomi ditemukan tidak bernyawa. Inisial A ini juga disebut sebagai Nevada Tan karena pada saat kejadian ia mengenakan kaos yang bertulisan Nevada dengan banyak bercak darah yang ditemukan pada bajunya tersebut. Dengan baju yang berlumuran darah, ia kemudian menghampiri ruangan guru. Dengan sangat kaget, gurunya segera menemukan tubuh Satomi yang tergeletak berlumuran darah di dalam kelasnya. Polisi segera datang dan mengamankan lokasi tersebut. Selama itu, inisial A tidak berhenti bergumam, "Saya minta maaf, saya minta maaf, saya minta maaf." Sedikit background daripada inisial A, ia merupakan seorang gadis yang sangat lincah dan juga sebenarnya ia ini berteman baik dengan Satomi Miratai. Namun kenapa kejadian ini bisa terjadi? Diketahui bahwa sebelumnya mereka berdua ini memiliki suatu akun yang bernama Microblog. Pada saat itu, Satomi mengeluarkan beberapa postingan yang diduga sempat mengucapkan bahwa inisial A ini bertubuh gemuk. Kemudian inisial A merasa sakit hati sehingga ia menyimpan dendam kepada Satomi. Inisial A ini gemar bermain flash game The Red Room. Diketahui juga bahwa inisial A mengidap suatu sindrom gangguan saraf yang tergolong dalam gangguan spektrum autisme. Karena usia dari inisial A ini masih tergolong kecil, yaitu 11 tahun, ia dikirimkan ke sebuah lembaga penanganan anak di Togichi dan dilepaskan pada tahun 2013, di mana pada saat itu usianya sudah menginjak 20 tahun. Yang mana usia 20 tahun ini sudah dianggap dewasa di Jepang. Satomi yang menjadi korban pembunuhan tersebut menerima sertifikat kelulusan mereka yang diwakili oleh ayah Satomi. Terlihat dari wajah ayah Satomi betapa sedih dan sakit yang ia rasakan. Sang ayah bernama Kyoji Miratai yang berumur 46 tahun. Inisial A yang merupakan tersangka dari pembunuhan tersebut, ia juga mendapatkan sertifikat kelulusan. Tidak dapat dipungkiri bahwa tontonan anak-anak sangat berpengaruh bagi kehidupan mereka. Next. Christian Fernandez dibesarkan dengan penuh kekerasan, penelantaran anak yang membuat Fernandez ini begitu suram dan juga sedih. Nenek yang merawat Fernandez memakai obat-obatan terlarang yaitu kokain di sebuah kamar hotel, sedangkan ibunya tidak tahu keberadaannya di mana. Di masa pertumbuhan dari Fernandez,
Ia mengalami pelecehan seksual oleh sepupu dan juga ia selalu dipukuli oleh ayah tirinya. Dan pada akhirnya pada tahun 2011, ia didakwa 13 tahun karena tindak pembunuhan tingkat pertama terhadap saudara tirinya yang berusia 2 tahun dan juga pelecehan seksual kepada saudara tirinya yang berusia 5 tahun. Next. Yang ketiga ada Alex King dan Derek King bersaudara. Kejadian ini bermula pada suatu insiden kebakaran pada tanggal 26 November 2001. Terdapat keanehan di dalam insiden tersebut, yaitu ditemukannya sesosok mayat laki-laki yang sedang duduk di atas sofa. Pada awalnya, para petugas kebakaran berpikir bahwa laki-laki tersebut meninggal akibat kebakaran yang terjadi di dalam rumah tersebut. Namun, saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ternyata pria tersebut meninggal akibat benda tumpul yang terjadi di tengkoraknya hingga tengkoraknya menjadi retak dan setengah wajahnya menjadi pecah. Pria tersebut bernama Terry King yang berusia 40 tahun. Ternyata ia meninggal dibunuh oleh kedua putranya, yaitu Alex King dan Derek King yang berusia 12 dan 13 tahun pada saat itu. Mereka mengaku melakukan tindakan tersebut karena mereka tidak ingin dihukum akibat mereka kabur dari rumah. Sebenarnya Terry ini merupakan sosok ayah yang baik. Tetapi apabila anaknya berbuat salah, ia memberikan metode hukuman yang membuat mental dan psikis anaknya berubah. Ia akan menaruh kedua putranya tersebut di dalam suatu ruangan dan juga memandangi mereka dalam jangka waktu yang cukup lama. Hukuman inilah yang membuat mental dan psikis anak-anaknya menjadi hancur. Dan yang terakhir, ada kasusnya. Jasmine yang saat itu berusia 12 tahun memiliki seorang kekasih yang bernama Jeremy yang berusia 23 tahun. Hubungan mereka ini tidak disetujui oleh kedua orang tua daripada Jasmine, sehingga ia nekat melakukan tindakan yang amat sangat keji. Mereka berdua bersekongkol untuk membunuh keluarga Jasmine. Jeremy menyuruh Jasmine untuk menusuk adik dari Jasmine hingga adiknya meninggal. Kemudian Jeremy mengambil alih dengan menggorok leher dari adik Jasmine. Kemudian mereka berdua membunuh kedua orang tua Jasmine. Itu merupakan kisah akhir dari para psikopat yang masih berusia anak-anak. Semoga saja pembahasan ini bermanfaat dan juga berapapun usianya seorang anak, tidak menjadi jaminan bahwa mereka masih polos dan tidak berbahaya. Thank you for watching this video. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya, karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. See you on my next video and bye-bye.